dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Mulai. Ibu absen. Yang pertama, Abdul Rio, Jannatul Ma'wa, Rehan Abdullah. Alhamdulillah, Ibu sudah absen semua. Dan anak-anak, untuk meningkatkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu 17 Agustus, hari kemerdekaan. Ibu mau tanya pelajaran minggu yang lalu, siapa yang masih ingat? Saya. Pengertian adab, sholat, dan zikir. Sekali Anak Devi, jadi pelajaran kita kemarin atau minggu yang lalu adalah tentang pengertian adab, sholat, dan zikir. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa itu adab, sholat, dan zikir? Saya Bu. Ya, silakan. Adab zikir adalah sopan santun atau tata krama dalam berzikir. Terima kasih ya atas jawabannya. Tandanya kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Jadi adab zikir atau adab sholat dan zikir itu adalah sopan santun dalam melaksanakan sholat dan sopan santun dalam melaksanakan zikir. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa membaca? Silakan dibaca. Menganalisis dan membiasakan adab sholat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terima kasih ya anak ya. Jadi ini yang menganalisis dan membiasakan adab sholat dan zikir. Kemudian materi kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh adab sholat dan zikir dalam membentuk pribadi yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah tentang kalian nanti mempraktekkan bagaimana cara adab sholat dan zikir. Jadi nanti kita praktek ya. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan atau hikmah adab sholat dan zikir. Anak-anak sekalian, kalian perhatikan, kalian amati gambar yang Ibu tampilkan. Bisa dilihat? Bisa. Oke, ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, dilihat baik-baik gambarnya. Sekarang, karena kalian sudah mengamati gambarnya, baik gambar yang pertama maupun gambar yang kedua, tugas kalian adalah membacakan apa yang kalian amati. Oke, siapa yang bisa menceritakan atau membacakan hasil pengamatannya? Saya. Oke, silakan Nak, berdiri ya. Hasil pengamatan yang saya lihat pada gambar pertama yaitu orang yang melakukan sholat dengan gerakan yang tepat dan dalam keadaan khusyuk. Dan gambar yang kedua yaitu orang yang melakukan zikir di tempat yang suci, yaitu di dalam masjid. Tangan untuk Devi. Terima kasih jawabannya. Yes. Ada orang yang sholat dalam keadaan khusyuk, kemudian berzikir di dalam masjid. Benar sekali. Kemudian siapa lagi yang bisa membacakan hasil pengamatannya? Oke, silakan. Gambar pertama adalah orang yang sedang melaksanakan sholat yang sesuai dengan adab-adab sholat. Gambar kedua, orang yang sedang melaksanakan zikir yang sudah sesuai dengan adab-adab zikir. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian,
bagaimana pengaruh adab sholat dan zikir bagi diri kita sendiri. Ya. Yang pertama, pengaruhnya kita bisa menjadi orang yang disiplin. Disiplin bagaimana? Karena tadi kita ini sholatnya teratur, nggak ada yang bolong-bolong. Akhirnya kita menanamkan dalam diri bahwa kita ini sudah disiplin. Itu yang pertama, disiplin. Yang kedua adalah taat waktu. Nah, taat waktu, jangan sampai melakukan sholat itu diulur-ulur waktunya. Kalau tiba saatnya sholat, sudah azan, bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Gitu nak ya. Kemudian mencintai kebersihan. Nah, contohnya kalau kita mau sholat bagaimana dulu? Harus apa dulu sebelum sholat? Wudu. Itu artinya kita bersih dulu, mensucikan diri dulu. Iya. Jadi itu karakter yang ketiga dalam diri kita. Kemudian berkata baik atau buruk? Baik. Nah, jadi bacaan-bacaan dalam sholat, dalam zikir itu semua adalah perkataan baik. Jadi kita berkata dengan tenang, berbicara dengan guru, harus bertutur kata ya baik, harus sopan santun. Nah, paham? Paham nggak ya? Oke. Untuk merefleksikan, untuk lebih semangat, ayo tepuk semangat. Anak-anakku sekalian, materi selanjutnya adalah keutamaan adab sholat dan zikir. Yang pertama apa? Senantiasa beribadah kepada Allah. Kedua, senantiasa hidup bersih. Yang ketiga, senantiasa meninggikan Tuhan hati. Itu adalah keutamaan adab sholat. Kemudian keutamaan adab zikir. Yang pertama adalah membuat hati manusia tenang. Kemudian yang kedua menyebabkan manusia berani menghadapi persoalan hidup. Yang ketiga sebagai sarana kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekarang kalian membentuk kelompok. Jadi nanti kelompok ini mendiskusikan bagaimana caranya mempraktekkan adab sholat dan zikir. Jadi nanti dibagi kelompok ya, ada kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi yang perempuan 2 kelompok, yang laki-laki 2 kelompok. Ayo silakan. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan memperhatikan video yang Ibu putar. Ini adalah video tentang adab sholat dan zikir. Nah, setelah kalian mengamati, nanti tugasnya menulis apa yang kalian amati di video tersebut. Oke, silakan. Oke, sudah didiskusikan. Siapa tahu ada yang belum mengerti, boleh bertanya sama Ibu ya. Ya, Bu. Jadi gimana anak-anak, sudah diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sekarang siap-siap, setiap kelompok akan mempraktekkan adab sholat dan zikir ya. Siap ya? Ayo kelompok 1 dah, silakan ke depan. Ya. Oke, jadi ini yang kelompok 3, silakan praktekkan ya. Prakteknya apa? Yang pertama adalah harus khusyuk. Jadi harus harapannya ke bawah, nggak usah kemana-mana ya. Oke, terus niatnya itu harus ikhlas, artinya sholat semata-mata karena Allah.
sejajar. Nih, nggak boleh terlalu tunduk. Ya, atau kan harus sejajar ya, belakangnya harus sejajar. Oke. Berdiri ya Bunda. Oke. Jadi adab sholat ini harus di tempat yang bersih ya. Ini sudah bersih tempatnya. Terus menghadap kiblat, sudah menghadap kiblat? Sudah, alhamdulillah sudah. Oke, selesai nak ya. Silahkan kembali ke tempatnya. Oke, kelompok 2 silakan mempraktekkan adab zikir. Ayo, silakan ke depan. Ayo. Oke, silakan kelompok 2 ini adalah mempraktekkan adab apa nak? Adab zikir. Nih, duduk di tempat yang suci. Di tangannya sudah ada apa? Tasbih. Kalau tidak ada tasbih, boleh pakai apa nak? Tangan. Nah, coba dilafalkan apa yang dibaca. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa lagi Allahu Akbar. Jadi harus apa? Mengerti apa yang dibaca ya. Apa maknanya? Apa yang dibaca. Seharusnya kemudian di tempat yang bagaimana? Ramai dan sunyi. Sunyi. Ya, supaya apa? Supaya khusyuk ya atau konsentrasi. Apalagi kalau ada zikir, apanya yang diperhatikan nak? Harus mencontohkan yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Oke, sudah kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Oke, karena tadi setiap kelompok sudah mempraktekkan adab sholat dan zikir. Nah, dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi atau bertanya tentang prakteknya tadi. Siapa ya yang mau bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Oke, silakan Ridho. Mengapa kalau melaksanakan sholat harus di tempat yang suci? Kenapa harus di tempat yang suci nak? Ayo silakan kelompok 3 jawab. Supaya terhindar dari najis yang bisa membatalkan sholat. Begitu ya jawabannya ya. Jadi kita harus di tempat yang suci supaya terhindar dari najis ya. Kalau kena najis berarti sholatnya akan batal. Oke, ada lagi tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Ayo Bu. Oke, silakan nak. Apa bacaan dalam berzikir? Ini untuk kelompok siapa? Kelompok 2? Iya. Oh, kelompok 2. Ayo kelompok 2 dijawab nak. Apa bacaan dalam berzikir? Ayo dijawab. Bacaannya adalah tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Oke, itu ya. Jadi jawabannya adalah apa yang dibaca adalah alhamdulillah. Ya kan bisa itu subhanallah, Allahu Akbar. Demikian anak-anak ya pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang apa yang kita dapatkan dalam mempelajari adab sholat dan zikir. Bagaimana cara mempraktekkan adab sholat dan zikir. Kemudian bagaimana keutamaannya adab sholat dan zikir. Sampai di sini ada yang belum paham atau sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Nah sekarang adalah gilirannya kita menyimpulkan materi pada hari ini. Anak-anakku bisa menyimpulkan ya. Ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, ayo ke depan. Saya Bu. Ya silakan ke depan nah. Membacakan. Kesimpulan yang dilihat dari materi tersebut yaitu dalam melaksanakan sholat dan zikir harus memperhatikan adab sholat dan zikir supaya kita mendapat pahala dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan adab sholat dan zikir yaitu membuat diri menjadi disiplin, 2. Selalu menjaga kebersihan, dan 3. Senantiasa memiliki keteguhan hati. Oke, itulah ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk nah. Jadi itulah ya tadi kesimpulan materi kita pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Ya, jadi terutama bagaimana cara mempraktekkan adab sholat dan zikir. Baiklah, untuk pelajaran berikutnya minggu depan insya Allah ya, itu tentang akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji.
Bagaimana itu Allah terpuji? Bagaimana contohnya Allah terpuji? Jadi mudah-mudahan di hari ini anak-anakku semua bisa mengerti apa yang kita pelajari dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk menutup pelajaran kita hari ini, baiklah kita membaca doa penutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah.